Nampaknya yang akan segera memasuki agenda duplik ini adalah dari tim kuasa hukum terdakwa Kuat Ma'ruf yang sudah bersiap-siap untuk memberikan sejumlah tanggapan dalam persidangan sebelumnya, yakni agenda replik kali ini maka akan diberikan tanggapan dari tim kuasa hukum. Memang dari hasil tanggapan wawancara yang sudah kami lakukan sebelumnya, dari kuasa hukum Kuat Ma'ruf menyatakan bahwa tim sudah mempersiapkan jawaban-jawaban dan mempertegas kembali, mengurai sejumlah poin-poin yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, dikatakan bahwa hal tersebut belum mencukupi dalam pembelaan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Bahkan jaksa penuntut umum sempat menyatakan bahwa lebih banyak curahan hati dari poin-poin yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf dibandingkan substansi yang diperlukan untuk meyakinkan mengenai keterlibatan Kuat Ma'ruf atau iya atau tidaknya keterlibatan dalam rencana pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat. Hal ini pun yang dikatakan oleh kuasa hukum dari Kuat Ma'ruf bahwa akan ditekankan lagi, ditegaskan lagi, diurai poin-poin mana saja yang dinilai oleh pengacara ataupun tim kuasa hukum dinilai belum dihadirkan ataupun belum di-include, dimasukkan ke dalam poin-poin yang sudah diberikan oleh jaksa penuntut umum. Tapi kita akan simak bersama pemirsa bagaimana tentunya jalannya persidangan yang akan segera berlangsung kali ini. Tetapi sembari menunggu persidangan yang akan segera dimulai, saya akan kembali sapa Bang Jamin Ginting. Masih bergabung dengan kami, Bang Jamin? Ya, masih, Mas Martin. Oke, Bang Jamin, ini pertanyaan saya sebagai seorang awam dan juga tentunya sebagai pemirsa juga ya, melihat pengalaman persidangan yang selama ini tentunya juga Bang Jamin sudah kawal juga. Pernahkah proses replik dan duplik di Indonesia ini memunculkan perspektif baru yang akhirnya membelokkan arah keyakinan hakim? Tentu kalau konteksnya replik itu diakui, ya replik kan artinya kan jaksa penuntut umum menyatakan setuju lah ya terkait dengan pledoi yang disampaikan, sehingga dia menyadari ada kesalahan dalam tuntutannya sehingga dikoreksi. Itu ada dan pernah terjadi juga sekali ya. Tapi jarang sekali itu ya, itu benar-benar fatal benar ya. Contohnya dalam hal ini khusus buat Richard Eliezer contohnya ya, dia mengatakan kalau dalam tuntutannya terlalu tinggi ya sehingga dia merevisi. Bisa saja terjadi seperti itu dalam replik, tetapi itu sangat jarang terjadi. Dan kita ketahui juga replik itu sampai sekarang masih konsisten untuk menolak semua bantahan ataupun pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum maupun Richard Eliezer secara pribadi. Nah, nanti kalau dalam duplik ini maka para penasihat hukum akan menguraikan kembali terkait dengan memperkuat ya pledoinya begitu, dikaitkan dengan bantahan-bantahan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam repliknya. Saya kasih contoh. Contohnya Kuat Ma'ruf nih ya. Kuat Ma'ruf akan mengatakan tidak benar itu adalah curhatan-curhatan belaka, tidak ada esensi hukumnya begitu. Nah, dia akan jelaskan esensi hukum yang bukan cuma curhat dan belaka, yaitu, nah contohnya dia terangkan kalau dalam ketentuan hukum pidana turut serta itu harus menyadari perbuatannya itu dari awal, dia mengetahui niat jahat dan ikut serta. Nah, dalam hal ini jaksa penuntut umum kan sudah mengatakan kalau Kuat Ma'ruf itu tidak mempunyai motif pribadi ya untuk melakukan pembunuhan. Jaksa sendiri mengakui kan dalam tuntutannya. Nah, itu akan dipertegas lagi. Nah, oleh kuasa hukum Kuat Ma'ruf, sebenarnya Kuat Ma'ruf ini hanya orang yang setia, yang sebagaimana jaksa sampaikan, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa begitu. Dia hanya berharap pekerjaannya tidak ditinggalkan, ya maka ini setia sebagai majikan kepada majikannya. Nah, itu contohnya ya. Jadi diterangkan lagi dasar hukumnya terkait dengan ikut sertanya itu. Jadi bukan curhatan-curhatan. Karena dalam replik itu jaksa penuntut umum mengatakan itu cuma curhatan. Nah, inilah cara penasihat hukum untuk membuktikan kalau sebenarnya ini bukan curhatan, tapi benar-benar
kesempatannya itu untuk menyampaikan terakhir itu. Bang Jamin, tapi kan di sini memang konteksnya adalah meyakinkan melalui ini ya, uraian yang nantinya akan memperkuat juga penjelasan di dalam penjelasan yang sudah ada. Tetapi mungkinkah keterangan baru ini dimunculkan dalam duplik? Semua hal-hal yang belum pernah diungkapkan atau untuk mempertegas hal yang sudah pernah diungkapkan, ini merupakan kesempatan terakhir bagi penasihat hukum untuk menyampaikan, ya. Jadi bisa saja ada hal-hal yang belum pernah terungkap, yang ingin diungkapkan, yang tidak pernah dimasukkan dalam pembelaan atau pledoi masih boleh dimasukkan dalam replik ini, dalam duplik ini ya nantinya ya. Sampai dengan sebelum putusan juga masih boleh ya, yang pasti sebelum diputus gitu. Jadi ada kesempatan untuk bisa contohnya bahkan untuk bila perlu kalau menghadirkan saksi yang sangat penting itu juga kalau dimohon kan masih bisa. Yang pasti sebelum diputus ya begitu. Nah, dalam kesempatan ini, dalam bentuk duplik ini, kalau ada hal-hal yang belum pernah diungkapkan, hal yang baru bisa saja diungkapkan. Dan misalnya, apakah ini mempunyai nilai ya, dalam pembuktian yang bisa meyakinkan hakim sebagai pertimbangannya yang patut bisa diterima ya dalam rangka meringankan atau membebaskan seseorang terdakwa dari perbuatannya. Bisa ya, Mas ya? Boleh silakan. Oke, kalau untuk putusan sendiri Bang Jamin, ini pertanyaan awam ya. Untuk putusan sendiri itu maksimal berapa lama setelah duplik ini? Nah, terkait dengan putusan, ini kan banyak ya, dari 3 terdakwa dan nanti ada 2 terdakwa lainnya, Eliezer dan Putri, maka biasanya dia dilihat dari jangka waktu penahanannya tinggal berapa lama lagi. Yang pasti tidak boleh habis ya, kemarin sudah ada 30 plus 60, lalu ditambah lagi 30 lagi, dan nanti bisa ditambah 60 lagi gitu. Nah, jadi biasanya dikasih waktu 2 minggu ya, 2 minggu sebelum putusan. Tapi 2 minggu harusnya sudah putus ya, tidak akan ditunda lagi. Tapi kalau menurut pandangan hakim dia sudah mempunyai gambaran terhadap putusan yang akan diberikan, ya 1 minggu juga bisa gitu ya. Tapi pada umumnya lebih dari 1 minggu. Tapi kalau dilihat dari kasus ini, kalau hakim sudah punya pandangan sendiri, bisa jadi cuma 1 minggu. Tapi jarang ya, 1 minggu, biasanya 2 minggu untuk memberikan. Dan itu dilihat dari masa penahanan. Kalau 2 minggu nanti masa penahanannya habis, ya juga nanti nggak akan diputuskan dalam 2 minggu kan, nanti maka akan diputuskan dalam 1 minggu. Gitu Mas. Baik, terima kasih Bang Jamin Ginting, pakar hukum pidana sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Bang Jamin, terima kasih sudah memberikan penjelasan kepada kami.